Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru Riau, Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan dengan NIM 501153174. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang tugas 3 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada pendahuluan, yang pertama di Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia, pendidikan luar ruangan merupakan tradisi yang kuat yang sudah menjadi bagian dan sistem pendidikan mereka selama puluhan tahun. Terus, yang kedua, Friluftsliv berasal dari Norwegia dan Swedia, berarti kehidupan di alam bebas. Fokus pada hubungan alam biasanya dilakukan dalam program pendidikan fisik. Terus yang selanjutnya Judeskor berasal dari Denmark, di mana siswa belajar di luar ruangan dengan mengamati alam langsung dan belajar berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, dan geografi. Terus metode pendekatan. Pendekatan kualitatif. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara dan observasi untuk mendapatkan perspektif guru dan siswa mengenai pengalaman mereka dengan pendidikan luar ruangan. Yang kedua, penelitian ini menggali manfaat sosial dan kognitif yang diperoleh siswa melalui pendidikan luar ruangan. Terus selanjutnya, meskipun ada penelitian kuantitatif, pendekatan kualitatif menjadi yang dominan karena lebih mampu menggali pengalaman subjektif siswa dan guru dalam implementasi pendidikan luar ruangan. Terus selanjutnya, kesejahteraan siswa. Dampak positif pendidikan luar ruangan. Yang pertama, kesejahteraan fisik. Pendidikan luar ruangan terbukti meningkatkan kesehatan fisik siswa melalui peningkatan aktivitas fisik atau berjalan, berlari, dan lain-lain. Terus kesejahteraan sosial. Kegiatan luar ruangan biasanya dilakukan berkelompok yang mendukung kerjasama tim dan mempererat hubungan sosial antara siswa. Terus yang ketiga, keterampilan sosial. Siswa belajar berkolaborasi dalam kelompok, meningkatkan keterampilan sosial dan mempererat ikatan antar teman. Terus pembelajaran kognitif. Manfaat terhadap pembelajaran kognitif. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Pendidikan luar ruangan meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep ilmiah dan geografi melalui pengamatan langsung terhadap alam sekitar. Terus yang kedua, memudahkan pemahaman. Siswa lebih mudah mengingat dan memahami pelajaran ketika mengamati dan mengalami langsung konsep yang mereka pelajari di kelas. Terus yang ketiga, pengalaman praktik. Pembelajaran di luar ruangan memberikan pengalaman nyata, memperkuat teori yang diajarkan di kelas. Terus selanjutnya, kategori temuan. Kategori utama dalam penelitian. Yang pertama, perspektif guru. Banyak studi yang berfokus pada bagaimana guru melihat manfaat dan tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan luar ruangan. Tantangan utama adalah keselamatan siswa dan keterbatasan waktu. Yang kedua, sifat pendidikan luar ruangan. Pembelajaran di luar ruangan lebih interaktif dan berbasis pengalaman, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata. Yang ketiga, pendidikan berkelanjutan. Pendidikan luar ruangan mengajarkan siswa untuk menghargai dan merawat alam, mendukung konsep pendidikan berkelanjutan. Terus, kesenjangan pengetahuan. Kesenjangan pengetahuan dalam pendidikan luar ruangan. Yang pertama, penggunaan teknologi. Masih sedikit penelitian yang membahas integrasi teknologi digital dalam pendidikan luar ruangan.
Yang kedua, kesejahteraan siswa di sekolah menengah atas. Penelitian mengenai kontribusi pendidikan luar ruangan terhadap kesejahteraan siswa di sekolah menengah atas masih terbatas. Yang ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat mendukung pembelajaran luar ruangan dan meningkatkan pengalaman siswa. Terus, saran untuk penelitian selanjutnya. Integrasi multikulturalisme, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan untuk mencakup multikulturalisme dalam pendidikan luar ruangan, mengingat keberagaman sosial yang semakin menjadi di banyak negara. Semakin meningkat di banyak negara. Terus yang kedua, penghubungan pembelajaran di kelas dan luar kelas. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana pengalaman belajar di luar kelas dapat berhubungan dengan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Penelitian lebih lanjut perlu memfokuskan pada penggunaan teknologi digital untuk memahami bagaimana teknologi dapat mendukung pembelajaran di luar ruangan, memperkaya pengalaman siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Terus selanjutnya, implementasi outdoor education di Indonesia. Apakah outdoor education yang dimaksud telah terimplementasi di Indonesia? Yang pertama, integrasi pembelajaran luar ruangan di Indonesia masih sangat terbatas. Berupa sekolah sudah mulai mengadakan kegiatan field trip atau kunjungan lapangan. Namun kegiatan ini lebih sering bersifat sporadis dan tidak selalu terhubung langsung dengan kurikulum pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan seperti outdoor education yang mengintegrasikan sains, matematika, dan bahasa dalam pembelajaran di alam terbuka seperti yang diterapkan di negara-negara Nordik masih belum diterapkan secara rutin sistematis di Indonesia. Terus, tantangan dan potensi penghubung pembelajaran di kelas dan luar kelas. Yang pertama, tantangan di Indonesia, banyak kegiatan luar ruangan seperti field trip dan outbound masih terpisah dari pembelajaran dalam kelas, sehingga kurang ada integrasi yang mendalam antara keduanya. Yang kedua, potensi penghubungan. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi bagaimana pengalaman belajar di luar kelas dapat berhubungan lebih erat dengan pembelajaran dalam kelas untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik dan interaktif. Terus selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama, teknologi digital dapat mendukung pembelajaran luar ruangan dengan memperkaya pengalaman siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Penelitian lebih lanjut perlu fokus pada bagaimana teknologi dapat mendukung pendidikan luar ruangan dengan cara yang lebih interaktif dan berkelanjutan. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.